pembelajaran kita hari ini. Selaku umat yang beragama, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Ezekiel. Ya, sekarang ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa itu? Sastra. Sastra, kemana Sastra? Izin. Izin ya. Hanya Sastra aja ya yang tidak hadir hari ini. Ya, Bu. Oke. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu, yaitu tentang mata pelajaran coding KA. Coding KA atau coding kecerdasan artifisial ya, kecerdasan artifisial. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita mendiskusikan yang dua pertanyaan ini. Coba dibaca dulu si Vincent. Apa pertanyaan pertama? Bagaimana cara termudah untuk membuat sarapan nasi goreng? Bagaimana cara termudah untuk membuat sarapan nasi goreng? Tahu nasi goreng ya? Tahu. Ya, pernah makan nasi goreng? Tahu. Tahu bikin nasi goreng? Tahu, Bu. Kira-kira ada nggak bikin nasi goreng yang paling lama dan paling praktis cepat? Kita mau buat sarapan nasi goreng berarti kita memerlukan apa? Ada bahannya ya kan? Ada bahannya dan ada alatnya. Bahannya apa aja itu? Nasi. Terus bumbunya apa? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai. Kalau sudah ada bahan, ada bumbu-bumbunya tadi, kemudian ada alatnya ya kan? Apa aja alatnya kalau bikin nasi goreng? Ada wajan, sendok goreng. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu merasa sebuah masalah besar menjadi lebih mudah setelah dipecah-pecah? Setiap hari ada tiket nggak? Ada. Harus piket itu kerjanya apa? Membersihkan ruangan kelas dan juga halamannya, iya kan? Tadi kan ruangannya ini kurang bersih, halamannya masih kotor. Supaya itu kan masalah besar. Supaya tadi itu menjadi bisa dikerjakan dengan mudah, makanya kita membuat apa? Piket harian kan? Piket harian itu berarti ada petugas-petugasnya kan? Siapa yang mengepel lantai, siapa yang menyapu, dan siapa yang membersihkan halaman, gitu ya. Jadi dari pertanyaan yang kedua ini sebenarnya kita mau belajar apa? Nah, sebelum masuk ke topik pembelajaran, Miss kasih lagi ini. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar jadwal pelajaran. Yang satu lagi gambar apa? Gambar resep apa? Oke, kira-kira dari apa persamaan dan perbedaan kedua gambar? Apa persamaan di jadwal pembelajaran ini dan di resep makanan ini? Persamaannya apa? Kalau di resep, kalau di jadwal pembelajaran dia memecah apa? Hari. Diturunkan menjadi apa? Jam pelajaran. Nah, di jam pelajaran itu kemudian ada apa? Mata pelajaran. Kalau di resep makanan, dia itu apa? Iya, dari resep makanan itu kita bisa melihat nanti bahan-bahannya apa, terus alatnya apa, terus bersiap bumbu, persiapan memasaknya sampai kemana? Ke penyajian. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Kalau di jadwal pembelajaran ini apa tujuannya? Mengatur waktu pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Kalau di sini tujuannya ngapain? Resep ini. Kalau kita lihat resep, untuk menghasilkan apa? Makanan. Makanan yang apa misalnya? Yang bagaimana? Yang sehat atau yang lezat. Nah, dari yang sudah kita diskusikan bersama tadi, berarti hari ini sebenarnya materi kita itu yang udah kalian bahas tadi itu adalah berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dibaca sama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep dasar berpikir komputasional. Apa aja itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan
menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana secara logis dan sistematis. Itu ya. Tadi contohnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita tadi sudah kita bikin ya. Contoh bagaimana kita membersihkan ruangan kelas tadi kan. Berarti kita sudah menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Kalian harus tahu berpikir komputasional itu prosesnya ada berapa gitu. Itu penting nggak? Penting gitu ya. Seberapa penting tadi kita sudah di awal pembelajaran tadi kita sudah kasih contoh. Apa perbedaan jadwal pembelajaran dengan resep makanan ya kan? Bikin nasi goreng bagaimana? Nah itu kalian sudah menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Mau kalian masuk dalam kelompoknya? Silakan. Oke, jadi sekarang kalian sudah di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, untuk tadi kita memahami lebih lanjut tentang berpikir komputasional, di sini Miss ada buat 4 bingkisan ya. Ya kan? Dan masing-masing ini akan Miss kasih. Silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing dulu terkait tadi 4 pilar proses berpikir komputasional ya. Di sini sudah ada 4 pilar berpikir komputasional. Kalian sesuaikan nanti definisinya apa dan contohnya yang mana. Paham ya? Oke, ini untuk kelompok 1 silakan didiskusikan, dibuka. Kemudian kalian diskusikan tadi proses berpikir komputasional itu yang 4 tadi. Kemudian yang kalian susun itu, Miss mau ini kalian tempel di sini. Kalian tempel susun di sini dia. 4 pilar berpikir komputasional tadi. 4 pilar tadi apa 4 pilarnya tadi? Berpikir komputasional ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nah, yang 4 pilar itu yang ada dalam itu amplop tadi, kalian susunlah dia di kertas ini yang udah Miss kasih ini, lengkap dengan definisi dan contohnya di situ. Nah, kalian paham nggak gitu? Oke, ini ada linknya. Silakan kalian diskusikan 5 menit. Pilar itu masukkan definisinya tadi sama contohnya. Di situ ada contoh yang acak. Kalian susun dia masuk ke mana? Ya. Ayo. Susun mana tadi yang pertama? Jadi ada 4 pilar tadi definisi langsung masuk contohnya di bawah. Nah contohnya itu kan acak tadi dipotong-potong itu masuk kemana dia? Apa pengertian definisi? Coba kalian memecah masalah jadi kecil yang mana di situ ada tulisan memecah masalah. Contohnya mana? Aku. Sudah, berarti 4 pilar definisi langsung masuk contoh apa? Contoh dekomposisi itu yang bagaimana? Oke? Sudah dapat, langsung ditempel di situ ya. Oke, diskusi kelompoknya sudah cukup 5 ya. Udah tersusun semuanya amplopnya tadi potongan-potongannya. Oke, sekarang kelompok siapa dulu yang mau memulai dari 4 pilar yang pertama yaitu apa? Ya, dekomposisi. Dekomposisi siapa dulu? Kelompok siapa? Kelompok mana? Oke, kelompok kalian. Dekomposisi apa definisinya dan contohnya apa di sini? Silakan dibaca. Dekomposisi memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke. Contoh, membagi-bagi tugas dalam membersihkan ruangan kelas, menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan debu. Ya, ada yang sama dengan kelompok ini betul? Betul. Oke, yang kedua apa? 4 pilar. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola kelompok siapa ini? Oke, Ramani Lala. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah yang sama atau serupa. Contoh, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Setuju nggak dengan kelompok Ramani Lala? Setuju. Oke, lanjut. Yang ketiga, setelah pengenalan pola apa? 4 pilarnya? Abstraksi. Abstraksi, kelompok siapa?
mau mencoba? Oke, kelompok Kamela ya. Oke, silakan dibaca abstraksi apa? Fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Oke, contohnya? Ketika kita menulis tugas, kita hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pena. Oke, setuju dengan mereka? Setuju. Apa? Algoritma. Algoritma itu berarti apa? Merancang serangkaian hal sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Berarti yang terakhir. Langkah-langkah membuat mie rebus. Pas tadi di awal berarti semuanya betul. Coba tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Miss mau kalian menyaksikan video berikut. Ini 3 siung. Kemudian bawang merahnya 6 buah. Kemudian 1 buah tomat. Nah, tomatnya sudah halus ya. Oke. Ini semuanya sudah siap. Sekarang saya akan panaskan 4 sendok makan minyak goreng. Ini sudah panas ya. Saatnya kita tumis bumbu yang kita haluskan ya, sahabat ya. Oke. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, sekarang kita masukkan ayam sebanyak 100 gram. Harum ya. Oke, ini kita matikan. Sekarang siap untuk kita hidangkan ya, sahabat ya. Oke, kita sudah menonton video tadi tentang apa itu videonya? Memasak nasi Nasi goreng. Kira-kira di memasak nasi goreng itu ada nggak tertera di situ? Mas Umis, ada nggak ketika masak nasi goreng itu kita menerapkan berpikir komputasional? Ada ya, berpikir. Ada nggak kita temukan yang 4 itu ketika kita menonton video memasak nasi goreng? Ada. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu berarti dalam memasak nasi goreng apa itu? Ada alatnya, bahan, bumbu. Coba benar nggak? Oke, benar ya. Jadi pembahasannya dekomposisinya benar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Pengenalan pola. Ada nggak pengenalan pola ketika masak nasi goreng tadi? Misalnya kita memasak nasi goreng dengan mie goreng atau kuida goreng ya sama, kurang lebih bumbunya sama gitu kan. Ada bawangnya, ada cabenya, ya kan? Oke, apa? Abstraksi. Abstraksi itu apa tadi kalau kita bahas di awal tadi? Abstraksi apa? Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Masak nasi goreng berarti abstraksinya tidak perlu apa? Tidak mengetahui. Tidak perlu mengetahui Pembuatan kecap. proses pembuatan kecap ya kan. Kita nggak perlu kayak mana bikin kecap ini ya, nggak perlu kan, karena kita fokusnya tadi apa? Masak nasi goreng. Pilar yang terakhir apa? Algoritma itu apa tadi yang kita bahas? Langkah-langkah yang sistematis dan harus logis. Dalam pemasak nasi goreng tadi videonya apa algoritmanya? Iya, terus masukkan bumbu. Terus sekarang untuk mengukur pemahamanmu, Miss mau ini. Ini tadi sudah kita bahas. Miss mau yang ini, ada studi kasus. Coba kalian baca apa studi kasusnya. 2, 3 ya. Kamu ingin mengadakan pesta ulang tahun di rumah dan mengundang 10 temanmu. Kamu perlu membuat daftar tugas agar pesta berjalan lancar. Bagaimana cara menyusun rencana ini dengan baik dan memastikan tidak ada kelewatan? Paham studi kasusnya? Berarti di sini studi kasusnya kalian mau bikin apa? Pesta ulang tahun. Berapa yang mau diundang temannya? 10. Berarti di sini kalian supaya rencana pesta ulang tahunnya berlangsung dengan baik, coba kalian diskusikan di kelompok kalian 15 menit pakai berpikir komputasional. Ya. Oke, waktunya cukup. Ya, silakan berhenti. Saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, sekarang kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dekomposisi. Tugas utama membuat pesta ulang tahun. Tugas kecil mengundang teman, dekorasi, kue ulang tahun, menu makanan dan minuman, membuat game. Pengenalan pola.
membuat daftar teman yang akan diundang, membuat daftar makanan, menyiapkan dekorasi dan makanan, abstraksi, makanan dan minumannya siap. Algoritma, siapkan undangan, daftar teman, lalu undang teman ke rumah atau menghubungi lewat telepon. Oke, ada yang mau menyanggah atau sesuai dengan kelompok 3? Sudah. Sesuai. Oke, silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah melaksanakan presentasi kelompok dan semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kita boleh tepuk tangan karena semuanya sudah mulai memahami tentang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita mau menguatkan dulu hal-hal apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa prosesnya? 4. Saja itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini Miss mau tanya, apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa? meringankan masalah. Bisa meringankan masalah kita ya. Dan kemudian apa lagi? Kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Miss mau kita melihat tugas individu. Ini buatlah algoritma tentang minuman favoritmu. Jadi Miss minta hanya algoritmanya saja. Bagaimana kalian membuat minuman favorit kalian. Selanjutnya, untuk hari ini kita masuk ke refleksi pembelajaran dulu. Coba dibuka handphonenya masing-masing. Miss mau kalian bergabung untuk melakukan refleksi melalui Mentimeter. Kalian menggunakan kode yang di atas, boleh menggunakan link yang sudah dikirim di dalam buku yang kita. Oke, pertanyaan pertama refleksinya adalah apa yang baru saja kamu pelajari hari ini? Oke, silakan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, di sini sudah ada algoritma. Oke, pengenalan pola, dekomposisi. Oke, bagus. Yang kedua, apa yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Jawabnya abstraksi, Miss. Pengenalan pola ini punya skill tadi ya. Kita sudah melaksanakan refleksi pembelajaran kita hari ini. Semoga yang menjadi kesulitan-kesulitan tadi bisa kita pelajari kembali dan bisa kita diskusikan bersama. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita tetap sehat dan bertemu di kemudian hari lagi. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu.